Yang ingin saya tanyakan Ustaz, adakah sebenarnya tradisi mandi kembang di masa lalu atau mungkin fatwa? Ini penting untuk kita ketahui bersama. Jadi sebetulnya itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa para pemirsa sekalian. Kali ini Arah 9 Channel akan mengupas tentang mandi kembang. Mungkin dari sebagian pemirsa akan bertanya, mandi kembang kok di depannya kitab gitu kan? Iya. Karena biasanya ketika berbicara mandi kembang itu diidentikan dengan dunia perdukunan, dengan tradisi-tradisi Jawa dan Nusantara gitu. Iya. Nah, yang ingin saya tanyakan Ustaz, adakah sebenarnya tradisi mandi kembang di masa lalu? Ini penting untuk kita ketahui bersama. Jadi sebetulnya itu berhubungan dengan Mas. Namanya kalau bahasa itu nusroh. Nusroh ini adalah sebetulnya sesuatu yang dilakukan. Yang pertama baik itu dengan doa maupun dengan cara-cara untuk melepaskan sihir yang ada di diri seseorang. Yaitu ya jama'u ayyamar rabi ma qadara alaihi min wirdil mafazati wa wirdil basatin, yaitu seseorang mengumpulkan di hari di masa penghujan ya. Rabi itu bersemi lah. Yaitu sesuatu yang dia mampu mengumpulkan dari bunga-bunga yang liar dari hutan. Kemudian juga bunga-bunga yang dari kebun. Jadi bunga hutan nyari sebanyak-banyaknya, bunga kebun sebanyak-banyaknya. Tsumma yulqiha fi ina'in nadhifin. Kemudian bunganya ditaruh di air yang bersih. Dimasukkan. Misalkan di ember gede, di kolam terserah dah. Yang jelas dimasukkan yulqiha fi ina'in nadhifin, di dalam tempat yang bersih. Ayo waya jangalu fiha ma'an adban. Kemudian seseorang tadi memasukkan air yang ngadban itu tawar, Mas. Ngadban. Tsumma yukli dzalikal wird. Kemudian seseorang tadi menyalakan atau airnya tadi direbus. Fil ma'i ghalyan yasiran, kemudian direbus tapi jangan sampai pelan aja. Mendidiknya itu Mas, kecil, Mas. Tsumma yumahilu hatta idza fataral ma. Kemudian ditunggu sampai air tadi tenang, kemudian dingin. Afadhahu alaihi, kemudian disiramkan ke orangnya. Atau untuk mandi lah bahasanya ya. Mandi kembang gitu loh Masnya. Fa innahu yabra'u biidznillah, maka sihir tadi bisa hilang dengan izin Allah. Makanya dzakara hadhihi tariqah Hasyidun wa huwa min ruwatil sahih anil Bukhari. Jadi ini disebutkan oleh Hasyid, dan Hasyid ini adalah termasuk perawi hadis sahih dari Imam Bukhari. Kama qala Hafid, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Hajar Asqalani fil Fathki, di dalam Fathul Bari. Tapi di sini mu'alif menyampaikan qultu wa yata'ayyanu an ayyaqra'a ala hadzal ma'i al-mughli al-mu'awwidhati wa ayatul kursi wa nahwaha minal ayati wal barakati wa ta'awatil nafi'ati. Beliau menyampaikan bahwasanya jelas tadi ayat bunga tadi yang telah dimasukkan ke dalam air, dipanaskan, itu ketika mendidih dia membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu ta'awudz berkali-kali. Ayat kursi, kemudian ayat-ayat mubarak lah, doa-doa lah, Mas. Ayat mubarak, ayat syifa dan lain-lain, wa ta'awatil manafiyah, guna doa-doa yang bermanfaat. Wala siyama amwatidatani, apalagi membaca surat An-Nas dan Al-Falaq. Jadi sebetulnya jangan dilihat karena dia memakai bunga, dia memakai gini langsung dihukumi syirik. Nah, itu kan? Ya tadi kan kita runut lagi tentang nusroh tadi itu ya. Nusroh. Ada yang dimakruhkan, ada yang dilarang, dan dengan cara yang barusan ini mandi bunga atau mandi kembang sehutan dan setaman dengan tata cara tadi, ini malah diperbolehkan ini untuk boleh. pengobatan sihir. Mungkin yang dimaksud sihir ini ya seperti guna-guna atau santet gitu barangkali ya. Ya orang yang misalkan perempuan diikat supaya nggak nikah-nikah. Pendapat tadi itu disampaikan oleh siapa, Ustaz?
Kalau pendapat sini sebenarnya kitabnya di Syibkit Tibri. Oh, di Syibkit Tibri. Ya, fi nadmi ahkamis sihri. Ya, untuk keterangannya biar beli sendiri lah Mas Ali. Iya. Kita hanya menjelaskan di sini bahwa ada tata cara pengobatan sihir dengan sihir atau yang disebut tadi nusroh itu yang dilarang, ada yang dimakruhkan dan ternyata ada yang diperbolehkan. Kalau fokus kepada mandi kembangnya, ternyata di sini bisa untuk mengobati sihir. Iya, tapi memang ada yang tidak diperbolehkan. Ada yang haram lah Mas itu istilahnya. Pendapat ulama berarti satu pendapatnya itu diperbolehkan kalau itu memang ilatnya sangat kuat dan mau tidak mau harus memakai itu. Kedua adalah makruh. Bagaimana tadi pendapat Imam Ahmad ditanya tentang nusroh. Ya. Kemudian bahwasanya ya boleh saja di sini. Sekalipun kelihatan mata setelah dohir memakai bunga hutan, bunga setaman, bunga setaman bahasanya ya, bunga hutan dikumpulkan jadi satu, dimasukkan ke air, airnya direbus, terus didoain. Ya. Intinya Ustadz, memang mungkin bisa diserap oleh para pemirsa kita. Intinya, maka ketika kita menghukumi sesuatu jangan hanya melihat secara dohir. Dohirnya kemudian dohir tadi untuk menyimpulkan sehingga orang lain tadi itu disimpulkan misalkan satu kesesatan dan lain-lain. Dan kita harus hati-hati karena ketika bersinggungan dengan mengkafirkan, memusyrikkan orang lain yang notabene-nya itu adalah dilarang oleh Rasul, andai tidak terbukti maka secara otomatis kemusyrikan, kekafiran tadi kembali ke pada seorang si penuduh tadi. Iya. Ya, baik, terima kasih Ustadz dan para pemirsa. Ini kilasan terkait dengan salah satu tata cara pengobatan yang sekilas ada kesamaan dengan yang mentradisi di Nusantara. Dan untuk lebih rincinya mungkin nanti bisa kita kupas lebih lanjut, kita bahsul masailkan. Ya, kita kaitkan dengan tradisi. Kalau tadi kan airnya direbus, sementara di sini kan tidak. Bagaimana seperti itu? Ini nanti bisa coba kita elaborasi dengan pendapat-pendapat yang lain serta mungkin dengan tradisi-tradisi yang ada di sini. Setidaknya bahasan ini memberi hantaran kepada kita bahwa ada peristiwa seperti ini yang diperbolehkan oleh sebagian ulama. Iya, tapi gini Mas, saya juga pesan kepada teman-teman semua yang menggunakan ini, jangan karena alasan saya memberikan satu petunjuk ini, kemudian tidak tahu ilmunya, dia mempraktekkan seolah-olah membenarkan dirinya benar. Karena ini perlu ada aturan tertentu, alias tidak bisa sembarangan ketika nggak punya ilmu, oh yaudah pakai kembang aja, karena ada pedoman. Nah itu namanya ngawur dan jahil murakkab, karena harus punya ilmunya. Batasannya secara syariat itu apa sih batas-batasannya? Ini kan saya terangkan hanya secara dalil. Ya, makanya ini hanya bagian dari membuka ruang pikir kita, gitu. Untuk jangan sekedar kayak baca begini, lihat YouTube kami terus mempraktekkan. Ya nggak boleh. Nggak boleh. Ilmu itu harus sanad kan, ngaji harus talaki. Alias berarti kan gini Mas, ketika kita melihat saudara kita ada seorang kiai pakai bunga, kemudian suruh mandi, lalu kemudian kita menyimpulkan kok kiai pakai bunga, wah musyrik itu. Nah, ini yang menjadi. Sedangkan ini sudah apa yang saya sampaikan ini memang diterangkan oleh periwayat hadis. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan ini mencerahkan bagi kita semua dan menambah wawasan kita, dan mudah-mudahan juga Allah meridhoi dengan taklim macam begini. Iya, Mas. Terima kasih para pemirsa, Anda telah menyaksikan Arah 9 Channel, dan terima kasih. Ya Mas Ali, sama-sama. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.